shoot. Oke, balik lagi di acara kita Anal Bunda, analisis bisnis untuk Anda. Oke, ini Anal Bunda episode yang kedua. Benar, karena sebelumnya kita udah pernah shoot juga. Yang cukup sukses ya. Cukup sukses ya. Dan banyak yang minta lagi nih. Banyak minta lagi ya kebetulan ya. Oke, kali ini di Anal Bunda episode kali ini kita mau bahas apa? Nah, untuk di Anal Bunda yang sesi kedua ini, di episode kedua kita mau bahas topiknya adalah strategic agility dan juga crisis adaptations. Nah, tentunya kita mau bahas perusahaan-perusahaan apa aja yang memiliki strategic agility dan crisis adaptations yang bagus di Indonesia. Yang bagus ya? Iya, benar. Tentunya perusahaan yang kita pilih ini udah TBK ya dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Benar. List-list perusahaannya apa yang kali ini kita mau bahas nih? Kali ini kita akan bahas Bumi, Indi, ICBP sama HMSP nih. Benar. Kalau penggiat-penggiat market udah pasti tahu ya. Udah pasti tahu ya, tiket-tiket itu ya. Udah tahu tuh. Apalagi Bumi ada. Bumi lagi hangat tuh. Lagi hangat Bumi ya. Indi lagi hangat banget. Benar. Lagi dipom-pom istilah kata. Dipom-pom ya, bisa digoreng ya. Digoreng. Oke, kita lanjut aja nih. Oke, aku nanya nih. Yang pertama ada Bumi, kita bahas Bumi dulu deh. Bahas Bumi dulu ya. Menurut kamu gimana sih caranya Bumi itu mulai dari strategic agility-nya dalam menghadapi krisisnya itu? Oke. Mulai dari crisis adaptations-nya ya. Oke. Ya. Yang kita tahu itu Bumi adalah pertambangan batu bara ya. Benar. Jadi kita tahu sendiri, kita menurut data yang kita dapetin ya, dari Juni tahun lalu 2024 sampai Juni 2025 ini, harga batu bara itu turun 20%. Gila banget ya. Jadi kayaknya Bumi ini mau diversifikasi sih. Dari yang pertambang batu bara, jadi dia pindah ke sektor-sektor lain. Makanya kita sempat dengar berita dia akuisisi ini, akuisisi itu ya. Jadi kenapa sih sebenarnya harga batu bara itu turun ya? Jadi dari data yang kita dapat, permintaan dan dari konsumen besar seperti Cina dan India itu menurun. Kenapa? Karena mereka nggak terlalu pakai batu bara lagi, karena mereka udah pindah mulai switching ya. Switching energi ya. Ke green energi ya, kayak EV dan lain-lainnya itu kan belum perlu batu bara. Benar, karena dia butuhnya buat bikin lithium Benar. gitu ya. Jadi itu krisisnya dari Bumi ya. Jadi strateginya dia itu apa? Ya seperti tadi, dia diversifikasi ke tambang-tambang lain seperti tambang emas, tambang mineral juga ya, seperti yang kita dapetin. Ya sepanjang 2025 ini Bumi melakukan beberapa langkah penting nih. Yang paling menonjol itu akuisisi mayoritas saham Jubilee Metals Limited. Nah, ini perusahaan tambang yang ada di Australia dengan nilai sekitar 347 miliar. Wow, gede ya. juga ya. Jadi Bumi ini jadi salah satu pengendali di Jubilee Metals itu. Ya, aku dengar Bumi juga akuisisi tambang emas tuh, benar nggak? Tambang emas, benar. Jubilee Metals ini selain mineral juga ada emasnya. Oh, gitu ya. Kenapa ini kira-kira dia mau ngakuisisi tambang emas nih? Ya balik lagi kayak tadi, diversifikasi. Karena kayaknya batu bara ini fluktuatif banget ya. Apalagi harganya bisa naik turun. Benar. Dan regulasi dari pemerintah Indo ya. Iya benar. Berubah Pemerintah terus kita ya. juga berubah juga. Jadi kayaknya apalagi Jubilee Metals ini ada tambang emasnya. Kita tahu sendiri beberapa emas lagi ATH terus lagi ya. ATH mulu ya. Iya, benar. Lagi ini banget kayaknya bisa bagus nih pasarnya. Kulik juga ya dari emas itu sendiri. Oke. Lanjut ya. Lanjut ke Indi. Indi sama, dia batu bara juga, tapi dia beda. Kalau di Indi bukan diversifikasi, dia lebih ke pelan-pelan merubah fokusnya nih ya. Kalau kita lihat dari data yang kita temukan, dia malah mulai ke seperti kendaraan listrik dan baterainya juga. Benar. Jadi dia lebih seperti apa ya? Switching ya, mulai pelan-pelan switching ya. Energi ya. Iya. Tapi dia nggak agresif ya. Kalau Bumi kan akuisisi ini. Kalau Indi tuh dari manajemennya pelan-pelan udah mulai fokus ke baterai dan kendaraan listrik tadi. Oke. Bagus tuh. Kayak kita lanjut nih. Kalau ICBP ini gimana nih? ICBP ini sektornya udah retail ya. Udah retail ya. Indofood CBP sukses, makmur ya kan. Nah, kita tahu sendiri kalau biaya bahan baku tuh semakin meningkat ya. Apalagi ada krisis-krisis kemarin kayak Rusia lawan Ukraina itu gandumnya jadi naik harganya. Nah, tetapi mereka itu mengakalinya caranya tuh dengan menjaga margin melalui pricing strategi dan efisiensi produksinya yang bagus banget. Terus supply chain-nya juga dijaga. Dia itu nggak ngambil, kalau ICBP dia nggak ngambil dari satu negara doang, tetapi dari beberapa negara. Jadi kayak misal ada Rusia dan Ukraina kemarin war, pasti harga gandum bakal naik banget kan? Iya, benar. Karena salah satu pemasok gandum ya dari Rusia dan Ukraina juga. Benar. Jadi dia ICBP itu ngambil dari sampai ke India.
mulai dari Cina, India, Amerika, Kanada, mereka ngambil semua dari situ. Jadi harganya tuh bisa tetap stabil, dijaga tetap stabil. Jadi aku dengar-dengar juga dia ada strategi hedging nih namanya. Nah benar, buat teman-teman yang nggak tahu, hedging itu tuh mekanisme untuk mengunci resiko agar dampaknya tuh nggak terlalu besar. Jadi misal kayak kita kasih contoh gampang aja deh, misal Indofood mau beli gandum 3 bulan lagi. Tapi kurs sekarang itu harganya misal anggap 15.500. Tapi Indofood nih takut kalau 3 bulan lagi kursnya bakal naik ke 16.500. Nah, jadi mereka buat kontrak dengan suppliernya untuk mengunci harga fair value-nya nih. Misal kursnya di harga tertentu. Misal sekarang harganya 15.500. Mereka kunci di harga 15.700. Nah, jadi itu fair value-nya di situ. Apapun yang terjadi, misal harga kursnya naik jadi 16.500 atau bahkan turun dari 15.500, nah perusahaan tuh aman. Tetap di 15.700. Benar. Ya? Harusnya perusahaan juga udah memperhitungkan margin mereka ya kalau mereka ngambil kurs segitu ya. Oke. Nah, terus ICBP itu nggak cuma dari supply chain-nya juga, tapi dia diversifikasi produk. Dari kita tahu mereka bikin minyak, mereka bikin snack kayak Citato, mereka Lays, bikin ya. Lays, Lays. Ciki, Kitela, Ya. terus mereka juga ada minyak nih, minyak makan nih, minyak Bimoli goreng kalau nggak salah ya. Benar, Bimoli Bimoli. ya, Bimoli Nah, ya. jadi mereka tuh diversifikasi produknya sangat banyak, lebih Kayak dari 30 benar-benar merek. hulu ke hilir ya. Benar. Kalau hulu Salim ke- Group ini ya. Iya, benar, Salim Group memang top Top deh. ya, top. Tapi kalau tepung INDF bukan INDF ya, Benar. beda-beda ini ya, beda Benar, sektor ya. benar, Kalau benar. INDF itu lebih ke bahan baku dasar ya. Benar Dari banget. tepungnya. Benar. Kalau ICBP itu lebih ke produk. Benar. Produk yang sampai Tapi atas. mereka hebat banget ya dari hulu ke hilir, mereka Jelas, kuasain benar. semua. Jadi bisa efisiensi produknya Benar. mantep banget. Oke, next saya mau bahas HMSP nih. HMSP ini rokok ya. Benar, Sampurna ya. Sampurna punya Philip Morris. Philip Morris. Nah, Philip Morris. Nah, kita tahu sendiri rokok tuh trend down trendingnya tuh lagi wah parah banget sih. Kita lihat dari tahun ke tahun tuh mulai menurun. Nah, tapi mereka nih mengakalinya dengan cara diversifikasi produk juga. Gimana tuh? Mereka bikin sekarang lagi ke smoke free, mulai Smoke dari free. kayak Viv Viv itu, ya. yang Disposable ya? Disposable bener. Ya. Terus ada IQOS juga. Mereka ini pokoknya tobacco market itu lagi parah banget. Mulai dari kayak cukainya dinaikin terus Ya, setiap regulasi tahun. sih ya. Regulasinya Kayaknya- parah. Mostly yang kayak gitu sih regulasi pemerintah sih. Bener. Jadi Ya. mereka harus mencari jalan baru lah. Ya. Terus kita tahu juga rokok-rokok non cukai banyak banget sekarang di pinggiran. Mereka harus ngakalin tuh. Gimana caranya ya dengan cara bikin smoke free. Kita tahu juga trennya di kalangan muda itu turun terus untuk rokok konvensional ya. Ya. Karena mungkin mereka menganggapnya itu bau dan juga nempel di pakaian. Jadi ya mereka untuk mulai beralih lah ke rokok-rokok yang smoke free. Kita bisa lihat mereka ini dari tahun 2024 itu pencapaiannya itu 6,6 T pendapatannya. 6,6 T ya. Iya, 2024. 2025 itu baru quarter 3 aja udah 6 T. Yang artinya strategi mereka ini cukup berhasil. Cukup berhasil ya? berhasil. Nah, Jadi udah mulai Nah, oke nih ya. nah. Kita bisa kelihatan benar. progresnya Benar, nih. benar. Terus data berikutnya ada itu pengguna smoke free dari tahun 2018 yang 9,6 juta, sekarang di 2024 terakhir 38,6 juta. Itu mulai dari Viv, IQOS. Jadi mereka tuh cukup berhasil ya dalam switchingnya. Ya. Benar, dari smoking yang konvensional, mulai dari rokok yang bakar sampai ke rokok yang udah kayak elektronik tuh. Memang mantep banget sih. Kalau dari Indi sendiri sih, dia semenjak switching ke non batu bara ini, dia per tahun ini dia udah meningkatkan laba mereka sekitar 18%. Dari yang sebelumnya tahun lalu itu 8,5% menjadi 18%. Kalau untuk Bumi sendiri karena dia baru tahun ini kayaknya gencar banget akuisisi ya. Benar. Jadi laporannya masih minus nih. Tapi kita mungkin bisa review lagi di tahun depan gimana proyeksi mereka dan progres mereka ya. Benar. Tadi saya kelupaan di CBP Gimana? juga dia net revenue-nya, net income-nya itu udah naik banget dari sebelumnya di tahun 2024 6T, sekarang di 8T. Wah, itu Wah, gila. Growth-nya lumayan banget ya. grow terus. Growth terus ya. Gila. Gak salah, mereka salah satu saham-saham blue chip lah. Saham blue chip benar. Benar. Jadi buat kalian yang pengen
investasi value investing Iya. lagi turun juga lagi benar. under value lah. Iya, karena sekarang saham lo ya. Ya lagi main saham Konglo, Iya, contohnya kayak Bumi ini. Bener, Iya. Bumi Indi asik sih. Iya, Bumi ini asik sih. Bumi kan mau MSCI ya. Oh, beneran? Beneran MSCI. MSCI ya? Calon MSCI Februari. Bumi ya? Bumi ya, di harga kurang lebih 300 lah ya. Wah, Jadi asik tuh. mungkin bisa ditandain. Ya. Kayaknya per tanggal sekarang sudah 400 di harganya sekarang. Per sekarang, wah kurang cek market ya. Lah, belum iya, cek iya. market ya hari ini ya. Oke, Itu kayaknya aja. gitu aja ya. Gitu aja ya kayaknya Anal Bunda hari ini, Benar. analisis bisnis untuk Anda. Sampai berjumpa di Sampai episode berjumpa. berikutnya. Episode berikutnya. Terima Episode 3 ya. Benar. Terima kasih. Terima kasih.